Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kebangkitan Putra Tunggal-Mu, Engkau membuka jalan menuju kepadamu. Ulurkanlah tangan kanan-Mu untuk menolong kami, agar kami mampu terlindung dari segala kejahatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita bertemu dengan Yesus yang sedang mengajar para murid-Nya. Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan memeliharanya, ia mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, serta menyatakan diriku kepadanya." Tetapi Roh Penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kata-kata Yesus ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan.
Pertama, kasih sebagai dasar hubungan dengan Tuhan. Kasih kepada Yesus bukan hanya sekedar perasaan atau kata-kata saja. Kasih itu diwujudkan melalui ketaatan pada perintahnya. Dengan memelihara ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari, melalui doa, pelayanan sesama, pengampunan, kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid Yesus yang mencintai Dia. Yang kedua, janji kehadiran Allah dalam hidup kita. Para murid yang mengasihi Yesus tidak dibiarkan sendirian. Allah Bapa sendiri bersama dengan anaknya hadir secara nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ini adalah jaminan bahwa tidak ada kesepian atau ketakutan sejati bagi mereka yang setia mengikuti Kristus dan mampu untuk menghadapi segala tantangan yang muncul karena pilihan kepada Kristus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ketiga yang bisa kita renungkan dari sabda Yesus pada hari ini adalah Roh Kudus sebagai guru dan penolong sejati. Janji terbesar adalah kedatangan Roh Kudus sebagai penolong atau Parakletos. Roh Kudus membimbing hati nurani kita agar tetap benar di jalan Tuhan, memberikan kekuatan saat lemah, membuka pemahaman atas firman Tuhan sehingga iman bertumbuh semakin kuat. Hal keempat yang bisa kita renungkan adalah pentingnya doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita diajak untuk selalu terbuka menerima bimbingan Roh Kudus agar mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, komunitas gereja, paroki Kombas, dan di mana kita hidup. Dengan selalu menjalin komunikasi atau yang kita sebut dengan doa, membangun relasi pribadi dengan tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan selalu menerangi hati kita dan kita akan mampu memahami serta mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita terus bersama berlangkah membaharui komitmen kita untuk mencintai Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga melalui tindakan nyata, ketaatan pada firman-Nya, melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Percayalah bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian, karena mengutus Roh Kudus sebagai penolong setia sepanjang hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai akhir dari permenungan saya ini, maka mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas janji-Mu yang indah melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengasihi Engkau dengan setia dan memelihara perintah-perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing hati dan pikiran kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah-tengah dunia, dan jadikanlah kami alat damai sejahtera serta sukacita bagi sesama. Kami mohon agar kehadiran-Mu selalu nyata dalam setiap langkah hidup kami,
membawa penghiburan saat duka dan harapan saat lemah. Semoga kasih dan rahmat Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.